Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, bagaimana hukum memberitahukan teman bahwa si fulan itu suka berhutang dan tidak membayar? Kalau antum yakin dan ini bukan sekali dua kali bahwa betul-betul itu kelakuan dia, sifat dia, boleh, bahkan bagus, menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan dia, supaya kaum muslimin tidak mendapatkan mudarat dari dia. Dan lebih bagus lagi kalau si fulan ini merusak akhirat. Tadi kan merusak dunia ya, duitnya, bisnisnya, dan seterusnya. Nah, si fulan ini merusak akhirat kaum muslimin. Dia kemana-mana, biasanya ustaz tokoh ya, kemana-mana mengatakan bahwa semua agama sama, kemana-mana mengatakan bahwa maulid Nabi tidak bid'ah, Allah tidak bersemayam di atas arsy, dan seterusnya. Subhat-subhat itu ini lebih bagus lagi untuk disebarkan kesesatannya agar kaum muslimin selamat akhiratnya. Itu yang terjadi di kaum salaf. Untuk memelihara agama ini supaya tidak tercampur dengan subhat. Ada majelis yang isinya apa istilahnya, ngomongin orang. Kalau sekarang barangkali sudah diboikot oleh kaum muslimin ya. Zaman dulu majelisnya itu ngomongin orang aja. Ya saya gimana si fulan, jangan dengerin. Ya saya gimana si fulan, jangan. Kalau si fulan bagaimana? Boleh. Begitulah kira-kira. Tidak seperti hari ini. Bagaimana kalau orang tua sudah berdoa dan menasihati agar anak mau sholat, tapi sampai saat ini belum mau sholat? Jangan putus asa. Dia masih hidup, kita masih hidup. Sampai kita mati atau dia mati duluan, baru berhenti berdakwah. Dan itu banyak terjadi. Dari 97 dia sudah ngajak istrinya, nyuruh istrinya pakai jilbab. 2011 baru pakai, misalnya, kan jauh sekali gitu. Ya alhamdulillah, terus ngajak ya sampai kita mati baru selesai. Jangan mengatakan kalau udah keluarga ya udah urusan masing-masing. Enggak. Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail kan sampai sudah berkeluarga masih ikut campur. Bahkan masalah pribadi, masalah rumah tangga kan, istrinya itu yang palang pintu itu kan, masih ingat. Ya, ini menunjukkan bahwa orang tua sampai mati bertanggung jawab terhadap agama anaknya ya. Walaupun sekarang belum mau sholat, belum mau berjamaah, belum mau pakai jilbab, terus jangan berhenti ya. Dan banyak kejadian langsung pakai jilbab, langsung sholat setelah kita mati sambil nyesel. Alhamdulillah, karena sebelum kita mati kita terus sholat, masih belum bergeming ya. Begitu kita mati, ibunya mati, ayahnya mati, langsung ingat. Coba kalau nggak disuruh-suruh, ya enggak. Maka jangan berhenti nyuruh, jangan berhenti ngajak, terus ya. Apa disyariatkan berdoa sambil mengangkat tangan setelah sholat fardu? Berdoa setelah sholat fardu ini boleh, tentu boleh. Berdoa kan kapan saja. Tapi kalau mana yang lebih utama berdoa itu setelah sholat apa ketika sholat? Ketika sholat. Ketika sholat. Karena terutama ketika sujud. Karena sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'akhirud doa fi sujud. Maka di antara riwayat-riwayat dari Nabi setelah sholat isinya apa?
zikir semua, nggak ada doa. Doa itu sebelum salam. Yang 4 itu, Allahumma inni ala dzikrika dan lain-lain, itu semua sebelum salam. Disinilah para a'imah membikin kaidah tentang duburus salat. Duburnya salat, akhir salat, ujungnya salat. Nah, namanya akhir itu kan sebelum salat, bukan setelah salat. Gitu. Dijawab oleh para a'imah, tinggal apa isinya. Kalau isinya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ayat kursi dan lain-lain, itu setelah salat. Kalau isinya doa, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari fitnah dajjal, fitnah kubur. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu berarti sebelum salat. Gitu. Tentang mengangkat tangan, ya salah satu adab dalam berdoa. Boleh kita kapan saja mengangkat tangan dalam berdoa. Bisa mengangkat tangan sejajar bahu, bisa tinggi, ya istisqa, bisa satu jari. Ketika khutbah Jumat ada 3 sifat. Bacaan tasahud awal sama dengan bacaan tasahud akhir. Apakah ini? Iya. Yang berbeda kan di doanya, kan? Sampai innaka hamidum majid sama. Apakah wanita dan khawarid yang menjadi pengikut dajjal adalah khawarid kafir atau masih muslim? Ya, kalau sudah mengikuti dajjal ya sudah jelas, ya. Mengikuti dajjal kan menyembah dajjal. Itulah yang dimaksud bahwa kesesatan itu semakin besar, kesesatan itu semakin dahsyat, kesesatan itu semakin menyimpang. Kesesatan pertama kan cuman mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Kesesatan kedua, firqah kedua, meyakini udah mulai merembet ke sifat Allah, takdir, qadariyah. Tapi belum berbicara tentang sifat-sifat Allah yang lebih mendalam. Seperti Khawarij tadi kan masih meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya. Khawarij masih meyakini, cuman kesalahan Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Habis itu Qadariyah lebih dahsyat, sudah mulai membahas tentang kehendak Allah, takdir, bahwa takdir bukan ciptaan Allah, takdir ciptaan manusia. Setelah itu lebih dahsyat lagi, menolak sifat-sifat Allah. Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak punya tangan, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan seterusnya dan seterusnya. Jahmiyah. Semakin sesat, semakin sesat. Adakah dalil bahwa jin bisa mengambil uang dalam jumlah tertentu dan disimpan di tempat aman tapi tetap hilang? Hal-hal seperti ini jangan terlalu menjadikan kita takut yang berlebihan, ya. Ini kadang dari sini muncul kesyirikan. Seperti yang sering kita bahas, ya, bahwa jin bisa melakukan sesuatu merugikan manusia, memudaratkan manusia, tapi kecil, ya, dan tidak pasti berhasil. Beda dengan manusia. Manusia kalau memudaratkan manusia itu ya hampir dipastikan lah. Kalau ditembak ya pasti mati, dibom ya pasti hancur. Itulah manusia. Kalau jin kan enggak. Ketika nyantet itu sekali waktu berhasil, besoknya gagal. Termasuk ini. Dan secara mudah aja, ya, jin buat apa ngambil duit, ya? Apa iya sama itunya, ya? Kalau toh ini disuruh manusia, ya apakah pasti mau? Dan bagaimana jualannya? Kan nggak mungkin dia
ikhlas bantu manusia, ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang tidak mudah. Ya. Intinya nggak usah terlalu takut dengan hal-hal seperti itu. Kita sudah diberi An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, zikir pagi, zikir petang. Ya. Kalau ada kurma ajwa 7 butir pagi hari, 7 butir sore hari, ini semuanya dari Nabi SAW. Nggak boleh dari yang lain selain Nabi SAW. Kayak ini hal. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.